Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di hari Sabtu, hari Sabat, damai Kristus menyertai setiap kita, damai surgawi mengalir di setiap hati. Bapak Ibu sekalian, pemirsa, dimanapun berada, hore! Live-nya disambut oleh ribuan jiwa-jiwa yang haus dan lapar untuk memuji Tuhan Yesus. Dan kita akan merasakan saat di tengah-tengah live streaming ini, kasih surgawi menjamah setiap hati kita. In Jesus name. Saudara, silakan bagikan live ini, dibantu tap-tap layar, dan nikmatilah kebaikan Tuhan beramai-ramai. In Jesus name. Tuhan memberkati. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus yang selalu baru tiap hari, setiap pagi. Walau kau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungannya, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupmu. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Yesus layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Puji Tuhan.
Terima kasih membagikan live ini. Terima kasih yang tap-tap layar, yang share. Walau kau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungannya, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupmu. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Yesus tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Yesus layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, kami menyembah-Mu di tempat-Mu yang kudus, di tempat yang maha tinggi. Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, yang kekal, yang berkuasa, yang mengasihi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kesembuhanku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, yeay. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Demikianlah tingginya langit dari bumi, luasnya samudra, begitulah besarnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Siapa yang terberkati dengan pujian ini? Pujian ini mengajar kita declare bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus tidak sekali-kali meninggalkan kita. Silakan di tap layar, silakan dibagikan, silakan di-share,
Saya percaya pujian ini pasti memberkati setiap jiwa-jiwa. Amin. Jangan takut lagi ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Makasih yang terberkati. Walau kau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungannya, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupmu. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah ditinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Yesus layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kesembuhanku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Yesus, di hidupku. Hore! Senang aku karena besar kasih setia Tuhan Yesus atas setiap kita. Walau kau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah ditinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Yesus layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kesembuhanku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Buka mulutmu, bawa hatimu, katakan mazmur, pujian. Dia yang layak terima syukur. Kami bersyukur padamu ya Tuhan Yesus, atas rahmat, atas kehidupan, atas kesempatan, atas pengampunan yang Kau sudah berikan kepada kami. Yesus, Yesus, Engkau juru
selamatku, dalam janjimu kesembuhanku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Yesus, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Yesus, di hidupku. Besar setiamu Tuhan, oh, besar setiamu, Yesus, di hidupku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin. Yesus berjanji selalu menguatkan kita. Meskipun kita melewati badai dan tantangan, pergumulan, tetapi Yesus berjanji menyertai kita selama-lamanya. Ada badai, ada gelombang, ada tantangan, lewatin. Engkau tidak sendiri. Yesus berjanji menyertai. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus berjanji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata. Dengar ini, tetapi Yesus janji berimu kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata saat kita menyembah. Jangan pernah menyerah, please. Jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Yesus tidak janji jalan selalu mulus, tapi Dia berjanji akan menyertai setiap kita. Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berimu kekuatan. Yes. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata saat kita menyembah. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Yesus nyata saat aku menyembah. Ku takkan putus asa, ku tak akan menyerah. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Amin. Mujizat Tuhan Yesus nyata bagi setiap mereka yang percaya. Siapa yang percaya? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berbahagialah engkau yang percaya, karena orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan dikecewakan. Yuk, tiba saatnya kita mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus, surat cinta Tuhan Yesus bagi setiap Bapak Ibu terkasih, jiwa-jiwa yang berharga, yang sangat dikasihinya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Let's go. Time for Bible. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebelum sebentar Pastor mintakan kepada Bapa di surga berkat untuk setiap Anda yang terkasih. Marilah kita mendengarkan seraya merenungkan sabda firman Tuhan sesaat lagi. Amin. Terambil dari buku Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 33, ya. Kita mau lihat dulu Bapak Ibu terkasih sampai dengan ayat yang ke 36, ya. Kisah Para Rasul pasal 20 mulai ayat 33 sampai 36. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Dengarkan firman dengan hati yang haus dan lapar, dan juga tentu dengan kerendahan hati, sehingga firman ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 mulai ayat 33 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ada tertulis, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Wow. Ini diucapkan, ya, oleh seorang hamba Tuhan bernama Paulus. Ayat 34, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja. Hamba Tuhan ini
tidak manja, tidak cengeng, dan juga dalam pelayanan dia tidak berharap imbalan dari jemaat. Dia bekerja dengan tangannya sendiri dan pekerjaan tangannya diberkati Tuhan. Untuk apa dia bekerja? Untuk memenuhi keperluannya sendiri dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan. Setelah ini yang saya bacakan tolong dicamkan baik-baik. Apa yang Tuhan Yesus sudah katakan dan apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri, ini penting banget. Saya minta saya juga dan semua kita camkan kalimat ini, firman ini. Apakah itu? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus tentang kalimat ini, bukan hanya kalimat ini dalam, ini sebuah kehidupan, ini sebuah lifestyle, ini sebuah habit, ini sebuah kebiasaan, ini sebuah pola yang mengubah kita. Apa itu? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terimalah kebenaran ini sebagai firman yang memerdekakan engkau. Hai orang-orang yang pelit, hai orang-orang yang egois, hai jiwa-jiwa yang hidup untuk memikirkan diri sendiri, hai engkau yang bermental minta-minta. Firman ini membebaskan engkau. Firman ini datang untuk membawa sukacita dan hidup yang baru bagi Bapak Ibu sekalian. Ini satu kejadian peristiwa ini di mana Paulus akan berpamitan dengan penatua jemaat di Efesus. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, mereka itu sangat dekat. Karena apa? Karena sebagai hamba Tuhan yang melayani, dia hanya tahu memberi. Memberi tak harap kembali, ada lagunya.
hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Siapa itu? Kasih ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu itu ya sepanjang masa. Kasih Tuhan kekal selamanya. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan, memberikan contoh. Mempunyai hubungan yang baik, kasih mesra dengan para penatua jemaat di Efesus. Kenapa? Karena dia melayani, tidak membebani, tidak meminta-minta, dan hamba Tuhan yang melayani tidak meminta-minta. Saat dia menyampaikan doa berkat, itu dengan powerful, karena selaras apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia doakan. Selaras hidupnya, berpadanan dengan pelayanannya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, salah satu yang pastor teladani hamba Tuhan di Alkitab, Rasul Paulus. Dia punya kesempatan untuk hidup dari jemaat, tetapi dia tidak mengambil itu. Melainkan dia tetap bekerja membuat tenda, supaya ada penghasilan yang pas-pasan, yang sederhana. Kalau Tuhan memberkati, itu akan jadi berkat. Tapi sekalipun engkau punya penghasilan banyak, jikalau Tuhan tidak memberkati, itu mah kurang melulu. Dari sini saya belajar bagaimana hubungan yang baik antara hamba Tuhan Paulus dengan penatua jemaat di Efesus. Sampai waktu mereka mau berpisah, itu semua penatua jemaat sedih sekali. Kenapa? Keteladanan hidup di dalam melayani. Dia praktekkan sungguh-sungguh apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan di mata Tuhan, itu mereka kaya. Yang kaya di mata Tuhan adalah bukan orang yang punya harta melimpah. Yang kaya di mata Tuhan adalah mereka yang memberi. Mereka yang memberi, itulah yang limpah di mata Tuhan. Hari ini banyak orang yang mengatakan Pastor Andy ini hamba Tuhan paling kaya. Saya bilang apa? Saya aminkan. Ada yang mendeklar Pastor Andy Simon pastor yang paling kaya raya. Gimana respon saya? Saya aminkan. Bukan atas kebanggaanku, tetapi seturut firman Tuhan. Karena orang yang kaya di mata Tuhan adalah mereka yang memberi. Melayani, yang kita lihat dari Rasul Paulus, itu berkorban. Dia punya hak menuntut dan dia punya hak
dapat penghidupan dari jemaat di Efesus. Tetapi dia tidak mengambil hak itu. Dia bekerja sebagai pembuat tenda dan diberkati. Saya klarifikasi dulu ini istilah Pastor Andy, hamba Tuhan, pastor paling kaya raya. Saya aminkan. Kenapa? Karena saya melayani, saya tidak meminta kolektor. Saya melayani, tidak menjalankan kantong persembahan. Tidak membawa pundi-pundi, apapun istilahnya. Saya melayani, tidak meminta, bahkan memberi. Ini firman Tuhan dan ini hati Tuhan yang terus saya mau hidupin. Bukan berarti saya kaya raya secara finansial, karena di luar sana secara finansial atau secara aset atau secara nominal saldo banyak pendeta, pastor, hamba Tuhan yang soge-soge, kaya-kaya. Saya emang gak ada papanya. Tapi karena orang menilai saya melayani, tidak meminta apapun istilah kata, perpuluhan, persembahan, kolekte, buah sulung, kurban, syukur, apapun. Saya tahu firman-firman itu. Tapi saya juga tahu bahwa ada firman yang Yesus sendiri bilang, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau dibilang pastor ini paling kaya, saya aminkan. Karena saya melayani, saya tidak berharap imbalan. Saya tidak berharap kolektor, saya tidak berharap pundi-pundi persembahan, tapi bahkan apa yang ada padaku, berkat yang Tuhan kasih melalui gift, melalui stiker, melalui stars, melalui YouTube, melalui berkat Tuhan, malah saya memberkati tamu-tamu, jiwa-jiwa yang datang. Selama masih ada berkat, masih mampu, setiap minggu kami kasih orang makan gratis. Selama masih mampu melayani, setiap minggu ada kebaktian. Kalau sudah tidak mampu, ya sudah, berarti Tuhan sudah tidak pelihara. Kan gitu prinsipnya. Saya tidak perlu harus menjalankan proposal, donatur, cari-cari gitu, atau minta sumbangan, tidak perlu. Karena prinsip ini yang saya hidupin. Saya sampaikan ini, saya tidak bermaksud menyenggol gereja manapun ya. Tapi prinsip yang saya melihat di Kisah Para Rasul pasal 20, yang Tuhan perkatakan sendiri, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau semua anak Tuhan, semua hamba Tuhan memiliki prinsip hidup yang sama, berarti di dunia ini yang dimana ada orang percaya, maka di sana ada satu kompetisi, namanya kompetisi apa? Kompetisi memberi. Wow, keren banget kan? Kalau dalam gereja ada kompetisi memberi, berlomba-lomba memberi kepada orang miskin, kepada orang susah. Wow, keren banget. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya percaya
orang yang memberi kepada orang susah, kepada panti asuhan, panti jompo, kepada hamba Tuhan yang dimana dia digerakkan dengan sukarela ya, bukan karena tuntutan ataupun ancaman ataupun kata-kata kutuk. Saya percaya firman ini hidup loh. Dan memang saya sampaikan ini sampai badan saya bergetar karena saya mengalami. Saya mengalami Bapak Ibu sekalian. Sudah berjalan sekian tahun pelayanan. Kita hanya memberi, yang anehnya tidak kekurangan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu terjadi saat kita benar-benar melakukannya. Kalau separuh-separuh nggak bisa. Misalnya kita ajak orang memberi, tapi kita tidak sebagai pemberi, itu kayaknya separuh-separuh. Itulah sebabnya saya melihat ada yang suka ngomong berkat, tapi belum jadi berkat, sehingga hidupnya belum terberkati. Ingat loh, prinsip ini Yesus yang ngomong sendiri. Apa? Bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Besar kecil itu relatif, tetapi Tuhan mau saudara-saudara jadilah pemberi, jadilah penolong. Lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Kalau semua prinsip-prinsip ini dihidupin setiap orang percaya, orang Kristen, hamba Tuhan, maka pelayananmu, gereja yang dimana engkau melayani, berlomba-lomba orang akan memberi, bukan karena diminta atau disuruh, tetapi karena digerakkan oleh firman Tuhan sendiri. Ada satu cerita yang saya dengar, saya tidak sebut kotanya, saya nggak sebut gerejanya. Beberapa tahun yang lalu, gereja itu orang beramai-ramai datang menawarkan diri memberkati. Datang memberkati, datang memberkati. Orang-orang datang memberkati, datang memberkati, datang memberkati, datang memberkati, tanpa disuruh, tanpa diminta. Ternyata di sana ada perkenangan Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Tuhan senang dengan doa mereka menjadi ukupan mesbah doa yang naik. Tuhan senang. Orang-orang datang berlomba-lomba memberkati gereja tersebut. Sekarang gereja tersebut hampir tiap minggu meminta, mengingatkan, memberi isyarat tentang memberi, tentang perpuluhan, tentang pentingnya benih dan sebagainya. Malah seret. Nah, dari sini kita bisa melihat, jadilah hamba Tuhan, jadilah anak Tuhan yang diberkati Tuhan.
Hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang tidak minta-minta dari manusia. Hidup orang beriman adalah hidup yang percaya sekalipun di depan mata nol, kita percaya ada penyediaan Tuhan. Yang saya sampaikan ini firman Tuhan, dan saya pun bersaksi bagaimana yang seringkali di hadapan saya nol, tapi saya percaya Tuhan menyediakan. Jangan lupa loh, namanya Tuhan disebut apa? Yahweh Yireh, yang artinya Tuhan Sang Penyedia. Apa yang engkau perlukan hari ini? Apa yang ada padamu? Berilah kepada orang miskin. Berilah kepada orang susah. Berilah kepada mereka yang membutuhkan. Saya juga melakukan hal yang sama. Karena saya dipanggil melayani, maka wadah hari Minggu, saya sebut kebaktian Minggu pagi, itu adalah ladang bakti saya untuk memberi berkat-berkat kepada jiwa-jiwa, baik berkat pelayanan, berkat doa-doa kesembuhan, maupun berkat beras, berkat sembako, berkat healing water, berkat uang yang saya dapat, saya bagi-bagikan. Saudara yang pernah ketemu, pernah datang, saudara jadi saksi dah. Bagaimana pelayanan yang sederhana, yang mengikuti firman, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan firman ini saya lakukan, saya tidak bermaksud menyenggol atau menspil gereja-gereja manapun, tapi saya bersaksi bahwa firman Tuhan Yesus yang bagian ini betul-betul nyata. Sampai hari ini, katakan saja di depan mata saudara, medsos ini diberkati Tuhan. Padahal saya akui ini paling sederhana. Ya, tampilan live streaming kami paling sederhana. Tapi sekali lagi, saudara perlu perhatikan ini jadi kesaksian. Sekalipun sederhana, jikalau Tuhan memberkati, kata kuncinya diberkati Tuhan. Ketik rame-rame, diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, pelayanan diberkati Tuhan, seperti bagaimana antara penatua jemaat di Efesus dan hamba Tuhan Rasul Paulus dan orang-orang percaya. Itu karena mereka melakukan firman Tuhan. Saya berdoa sebentar, sesaat lagi akan mendoakan berkat Tuhan untuk saudara. Saudara, maukah saudara berkomitmen saat ini? Saat doa berkat disampaikan hamba Tuhan dan Bapak Ibu menerima berkat dari Tuhan, setelahnya jadilah manusia-manusia yang tidak kikir, tidak pelit, tidak egois, tetapi jadilah saluran berkat. Dengan prinsip ini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lakukan ini di bumi. Surga akan turun tangan memberkati pelayananmu, seperti surga sudah turun tangan memberkati pelayanan ini.
Saya bersaksi, setiap bulan kami membutuhkan dana ratusan juta untuk menjalankan kegiatan pelayanan ini, kemanusiaan, sosial, membantu orang, operasional. Tetapi ini kesaksian iman saya. Sampai hari ini kami bisa melayani tanpa menjalankan kolektor, tetapi berkat dari Tuhan membuat kami cukup, bahkan berlimpah-limpah. Dari mana? Dari iman kepada Tuhan Yesus seturut firman-Nya. Tuhan tidak berhutang. Bahkan kitab Amsal juga pernah berkata, ada orang yang semakin banyak memberi, semakin berlimpah-limpah. Ada orang yang pelit, kikir, bahasa Makassar, si bakuki, tapi semakin seret, semakin kurang. Saya percaya berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudara bisa bekerja, saudara bisa dapat gaji bulanan, tapi kalau tidak diberkati Tuhan, selalu kurang. Ada orang yang gajinya pas-pasan, tapi diberkati Tuhan, selalu mengucap syukur. Kiranya renungan hari ini, di hari Sabat ini, jadi berkat buat saudara-saudara yang hidupnya pas-pasan, yang masih pelit kikir, jadi berkat karena firman ini. Firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya sekedar knowledge, pengetahuan, tetapi mari kita aminkan, kita telah earlier sepakat firman ini. Ya, setelah hari ini dengan renungan, saya mau jadi pribadi yang berbahagia. Saya mau menjadi pribadi yang suka memberi, bukan peminta-minta. Gereja Tuhan, ingat, gereja Tuhan itu eklesia. Jadilah berkat dari gelap kepada terang yang ajaib. Menangkan jiwa-jiwa. Doa setiap gereja supaya setiap gereja bisa kasih makan orang, kasih makan jemaat, bukan gereja hidup dari kolektor. Meskipun kadang-kadang banyak berkata, bagaimana operasionalnya, bagaimana penghidupan hamba Tuhannya. Masa kita untuk jemaat kita berkata, jemaat harus hidup oleh iman. Bukankah hamba Tuhan, bukankah gereja juga harus praktekkan bahwa gereja hidup oleh iman. Gereja jalan bukan karena operasional uang dari jemaat. Gereja jalan karena dipimpin oleh iman. Saya ngomong banyak nanti salah-salah, nanti menyinggung yang lain. Jadi saya stop. Renungan ini jadi berkat bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami bersyukur banget. Tuhan, tolong tambah lebih besar hati kami untuk menjadi manusia-manusia yang istimewa di mata-Mu Tuhan, yang mau senangkan hati-Mu, yang tidak egois. Sebelum Tuhan memberkati kami lewat doa berkat sesaat lagi, saya mohon ya Bapa,
Berikan hati yang lebih besar kepada setiap mereka. Hati yang bersyukur, hati yang tidak egois, hati yang mau berbagi. Jangan sampai kalau mereka tetap pelit, saat mereka dapat berkat, mereka nggak jadi berkat. Mereka tetap egois mengumpulkan harta di bumi. Tidak demikian apa yang Tuhan kehendaki. Saya berdoa hatimu dipulihkan. Hatimu tidak kikir, tapi jadilah perpanjangan tangan Tuhan Yesus terhadap orang-orang susah, orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Siapa tangan Yesus di muka bumi ini? Saya, kita, Bapak Ibu terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Sekarang saya akan mohonkan berkat dari Bapakku di surga. Doa berkat buat Bapak Ibu terkasih. Angkatlah tangan saudara-saudara yang mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, diangkat, kami angkat ke hadapan-Mu ya Bapa. Saya mohonkan dari Bapakku di surga, Bapa yang telah menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya benar memberkati hidupku. Bapa, saya mohon berkat-Mu juga untuk mereka sekalian yang saat ini percaya, udah dengar firman-Mu. Saya mohon ya Bapa, berkat-Mu untuk mereka tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama hari ini terima dari Bapa yang sama, Bapa yang baik. Terima berkat daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus, katakan saya terima berkat dari Bapa yang sama, dari Bapa yang sama. Saya terima berkat hari ini. Saya terima berkat hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah terima berkat dari Bapa yang sama. Berkat yang sama adalah benih ini. Benih ini biarlah tumbuh dan terus memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Amin. Siapa di antara saudara yang saat tadi angkat tangan waktu kita terima berkat, Bapak, Ibu, saudara-saudara merasakan sesuatu di tangan? Ini hanya masalah pengalaman ya, bukan doktrin ya, tapi hanya sebuah momen atau sensasi. Karena Tuhan bagi saya real, hadiratnya itu nyata, menyembuhkan itu nyata, demikian pun memberkati nyata. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, berkat-Ku datang daripadamu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Puji Tuhan. Terima kasih banyaknya kesaksian-kesaksian, sampai tangannya ada yang berat, ada yang gemetar, ada yang merasakan disentuh, dipegang. Ini yang saya katakan. Doa-doa yang saya naikkan, doa-doa yang real, sampai banyak yang merinding. Doa-doa inilah yang banyak mengubah orang, baik onsite maupun online. Doa-doa inilah yang banyak mengantar jiwa-jiwa dari luar negeri, luar kota, rela datang kebaktian minggu pagi di Balikpapan untuk menerima hadirat Tuhan ini lewat doa-doa. Kalau saudara punya ini, saudara punya hidup. Kalau saudara nggak punya ini, engkau hanya andalkan uang, saudara tidak hidup. Ini bicara soal kebenaran. Kalau saudara punya penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan, meskipun engkau ada di dunia orang mati, kau akan hidup. Engkau di jurang maut, engkau akan hidup. Tapi sekalipun engkau punya seisi dunia ini, engkau gak punya ini, gak punya hadirat Tuhan yang menyertaimu, engkau pasti mati dan binasa. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya tadi baca komentar-komentar juga sampai ikut merinding. Ada yang berkata, semoga di gereja kami ada firman-firman seperti ini. Semoga di gereja kami ada pester hamba Tuhan seperti ini. Iya, semua di gerejamu pasti ada. Semua gerejamu Tuhan memperlengkapi. Semua gereja disayang Tuhan. Semua gereja baik-baik, puji Tuhan. Semua gereja bertumbuh maju. Semua gereja menjadi alat kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Ku pandang wajah Yesus dan berseru, pertolonganmu datang darimu Tuhan. Peganglah tangan, jangan lepaskan kami Tuhan Yesus. Yesus harapan dalam hidupku. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang doa air minum. Yang sudah siapkan air minumnya, silakan diangkat. Angkatlah, karena air minum ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati, 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 diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, air ini diberkati.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara diberkati, kesehatanmu diberkati, yang ulang tahun hari ini diberkati, gereja-gerejamu diberkati. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat engkau minum air ini, tubuhmu diberkati sehat, anakmu sehat, orang tuamu sehat, dan saat saudara minum, engkau akan mengalami sebuah pengalaman kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Amin. Saya infokan untuk healing water kemasan ini, besok Pastor MD akan membagikan kepada setiap tamu-tamu yang datang. Juga selain daripada kami ada kasih orang makan, kami tambahkan 1000 roti berkat. Besok 15 September 2024 di Geraha Yesus Balikpapan, di mana Pastor melayani. Kalau saudara di Balikpapan mau datang, silakan. Saudara udah bergereja, nggak usah datang ke gerejanya saja masing-masing. Ya. Tapi kalau saudara misalnya setiap hari butuh healing water di Balikpapan, ambil gratis. Tapi bawa botol sendiri. Kalau botol ini besok saya kasih gratis. Ya. Semua Pastor Randy adalah gratis ya. Jadi tolong sebar. Semua pelayanan hamba Tuhan ini gratis. Tidak kolekte, tidak perpuluhan, tidak persembahan, tidak tidak ada jual produk, tidak ada jual air, tidak ada jual minyak, nggak ada. Gratis. Tolong di-share info ini supaya tidak ada oknum-oknum penipu dan tidak ada korban-korban yang mengatasnamakan Pastor Andy tapi tujuannya minta-minta uang. Jelas ya? Yang di Bekasi jauh, nggak usah datang, nggak usah minta kirim juga, ini nggak dikirim, tetapi ikut live streaming saja. Kita doakan sama manfaatnya dalam nama Yesus yang memberkati. Amin. Saya mau minum. Bless you. Oh yeah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, semua sudah dapat berkat ya. Amin. Ya, besok ikut lagi silakan. Oh ya, hari Minggu tetap ada live streaming doa pagi ini tiap hari selama Pastor Andy masih hidup. Live streaming tiap hari ada untuk menolong orang, karena pelayanan live streaming hadir untuk memberi penguatan kepada setiap orang susah, khususnya orang yang lagi sakit. Kebaktian Minggu pagi itu untuk ibadah. Setelah ibadah, yang mau ditumpang tangan oleh hamba Tuhan, kami lakukan doa penumpangan tangan. Yang mau dibaptis, kami siapkan kolam baptis dan baju baptisan. Habis itu pulanglah, cari gereja masing-masing di kotamu,
di tempat terdekatmu dan bertumbuhlah di sana. Puji Tuhan, itu saja tambahan. Oh ya, kebaktian minggu pagi di Geraha Yesus Balikpapan jam 8 pagi WITA. Ya. Portal buka jam 7, 1 jam disiapkan makanan dan minuman. Silakan dinikmati. Jam 8 open gate masuk ibadah. Biasanya setengah 9, jam 9 sudah selesai. Singkat, iya, seperti ini. Time for Bible, cuman ketemu kita onsite. Singkat, ya memang ibadah singkat. Ya, seperti ini, cuman kita tatap muka. Seperti ini, diiringi musik ini, bukan seperti gereja pada umumnya, ada penyanyinya, ada singernya. Musiknya tidak ada, kasihan. Ya seperti ini, sederhana. Jadi kalau saudara nggak cocok, nggak usah datang. Ya, saudara yang suka gereja, ke gereja saja. Saudara yang suka dengan suasana panggung yang ada lengkap singer, kesana aja. Di tempat di mana pastor melayani sederhana. Ya, saya yang bawa doa, saya yang bawa pujian, saya yang bawa firman, saya mendoakan saudara. Kalau saudara mau cari gereja yang ada WL, singer, dan pemain musik, ke gereja lain, jangan ke tempat kami. Saudara pasti kecewa. Ya, di tempat kami pelayanannya hanya kebaktian singkat, sederhana. Ya, baik, itu saja. Angkat tangan saudara sekalian, kita akan mohonkan berkat dari Bapa. Doa berkat ini kami mohon kepadamu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Bapak, Ibu terkasih, tamu-tamu yang saya sayangi, terima kasih sudah ikut live streaming ini. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Dan sekarang saya mohonkan berkat ini kepada setiap Bapak Ibu terkasih. Masuklah di hari yang baru dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, pengampunan dosa, dan keselamatan buat kita semuanya dan keluargamu dan keturunanmu. Tidak ada yang mandul, semua sehat-sehat. Lewat berkat ini, tubuhmu yang sakit jadi sembuh, jadi sehat. Dalam doa berkat ini ada urapan kesehatan, ada urapan kesembuhan mengalir di setiap Bapak Ibu yang angkat tangan. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Terima kasih ya yang sudah hadir, yang sudah ikut, yang udah komen, yang udah tetep layar. Terima kasih ya. Sekarang masuklah hari yang baru di hari Sabtu ini dengan sukacita. Amin. Siapa nih yang terberkati?
saya hari ini Pastor mau sebelum live-nya di off mau memuji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh amat baik, baik untukku, baik untukmu. Hey, semangat dong. Hey, tubuhku diberkati. Siapa diberkati? Saya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Yesus, selalu baru rahmatmu bagiku. Cayo, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, mana jempolnya? Sungguh amat baik, baik banget, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, pasti dong, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus sungguh baik, sangat baik, tidak berubah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus sungguh baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik banget, sungguh amat baik banget, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Puji Tuhan. Ya, sebelum dadah semuanya, besok kebaktian minggu pagi di Balikpapan, pastor akan pimpin kebaktian disertai kasih makan orang, itu dilakukan rutin tiap minggu. Ada juga dibagikan healing water dan ada 1000 roti berkat untuk 1000 orang yang datang. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman. Tuhan Yesus Immanuel sayang kita semuanya, sertai sampai selama-lamanya. Kiss bye. Dar. Bye-bye. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak